Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini, konteks besar kita adalah bagaimana kita meningkatkan potensi diri kita. Potensi diri dapat ditingkatkan dengan kesadaran yang terus-menerus, peningkatan kemampuan kita, dan memilih pilihan dengan cerdas. Di dalam aspek peningkatan kemampuan yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan untuk melihat berbagai pilihan dan menemukan jawaban. Ini adalah kemampuan kreativitas atau bagaimana kita meningkatkan kapasitas kreatif kita. Banyak orang berpikir, emangnya orang itu terlahir dengan kreatif toh? Kok cuman ada beberapa orang aja atau langka orang yang menghasilkan karya dan mereka diberkahi dengan berbagai kemampuan untuk mengubah dunia. Bahkan ada orang memang udah takdirnya mereka terlahir kreatif. Sebenarnya enggak. Sebenarnya semua orang sebenarnya punya kreativitas. Tetapi lama-kelamaan dalam hidup mereka, khususnya setelah mereka tumbuh dewasa, mereka mulai kehilangan kreativitas. Nah, saat ini kita akan belajar bagaimana sih kita dapat memupuk diri kita di satu jalan baru untuk meningkatkan kreativitas. Sehingga kita mampu melihat berbagai pilihan-pilihan, sehingga kita mampu memecahkan masalah dan menemukan jawaban. Yang pertama, di dalam meningkatkan kapasitas kreatif kita, kita harus percaya bahwa selalu ada jawaban. Mengapa orang-orang kreatif mau meluangkan waktu mereka, kesabaran mereka, dan mau bereksperimen dengan begitu lama? Karena mereka ingin memecahkan suatu masalah. Kenapa? Karena gini, orang kreativitas selalu membutuhkan waktu, kesabaran, dan eksperimen. Kita perlu meyakini bahwa selalu ada solusi. Sebenarnya kreativitas adalah pola pikir. Kita harus percaya selalu ada jawaban, selalu ada solusi di luar sana. Bila kita mau terus berjuang untuk menemukannya. Tiap pintu yang kita buka sebenarnya akan terhubung dengan pintu lain. Salah satu pintu itu nanti akan menuju jawaban. Jadi percaya bahwa selalu ada jawaban. Yang kedua, percaya juga bahwa ada lebih dari satu jawaban. Ada lebih dari satu jawaban. Hidup ini adalah pilihan. Namun, pada waktu muda, kita mungkin selalu berpikir cepat dan berkata ada jawaban satu-satunya untuk permasalahan yang kita temui. Mungkin dulu waktu kita muda kita percaya diri, kita punya opini dan merasa segala sesuatu pasti. Padahal beranjak dewasa, kita mulai berpikiran luas dan kita mulai
mencari sebanyak mungkin jawaban yang bisa kita temukan. Pola pikir kreativitas adalah mengembangkan daftar pilihan-pilihan yang panjang, mengajukan pertanyaan terhadap daftar pilihan itu, pilihan mana yang terbaik, sehingga kita bisa mencari beberapa solusi yang efektif, sehingga kita juga harus mencari sebanyak mungkin pilihan. Nah, kalau dalam konteks kepemimpinan, kita bisa menanyakan kepada tim kita, kepada staf kita, ketika mereka memasuki ruangan kita, suruhlah mereka mencari banyak solusi terhadap permasalahan yang ditemui. Sehingga itu akan mengakibatkan tim kita menjadi kaya terhadap berbagai kemungkinan, menjadi lebih kreatif dan menjadi lebih fleksibel. Kreativitas akan mengakibatkan berlipat-lipat kita menemukan banyak jawaban. Apalagi kalau itu kita melibatkan tim kita. Lalu yang selanjutnya, kita harus percaya bahwa segala hal dan semua orang bisa menjadi lebih baik. Pola pikir kreativitas percaya bahwa segala hal dan semua orang bisa menjadi lebih baik. Orang-orang kreatif, baik itu seniman, penemu, pebisnis, atau guru, mereka percaya bahwa selalu ada cara yang lebih baik untuk melakukan sesuatu, dan mereka mencarinya. Ketika kita percaya bahwa semua orang dan segala hal bisa menjadi lebih baik, itu memberikan rasa percaya diri bahwa kita bisa membantu orang lain dan bisa membuat perubahan. Dan itu akan menginspirasi kita untuk terus mencari cara-cara menyelesaikan masalah dan mengejar berbagai kesempatan. Lalu, yang selanjutnya, pahamilah bahwa dengan membuat pertanyaan itu membantu kita menjadi lebih kreatif. Membuat pertanyaan itu selalu memicu kreativitas. Mengapa? Karena pertanyaan membuat kita mengeksplorasi dan mencari tahu. Frase seperti bagaimana kalau begini, itu pertanyaan yang memicu kreativitas. Apa saja yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri agar dapat meningkatkan kapasitas kreatif? Seperti ini. Bagaimana saya bisa membuat hal-hal lebih baik? Ini penting. Karena kalau kita misalnya dalam kondisi sukses, pertanyaan ini malah lebih sangat bagus. Karena ketika sukses biasanya ada godaan untuk merasa aman. Padahal tidak. Untuk percaya bahwa kita sudah sampai ke tujuan. Namun yang selalu menjadi halangan terbesar bagi kesuksesan adalah bergantung kepada kesuksesan masa lalu. Itu yang godaan seperti itu. Lalu yang selanjutnya, apakah yang bisa saya lakukan untuk menjadi lebih baik? Seharusnya kita punya obsesi menjadi lebih baik setiap hari. Seharusnya kita tidak menghabiskan waktu untuk memikirkan prestasi yang telah kita raih di masa lalu. Harusnya kita memahami bahwa penghargaan yang diberikan karena upaya yang kemarin itu harusnya kita segera beralih dengan pertanyaan ini. Apakah yang saya lakukan di hari ini? Lalu, apakah saya mengajak orang-orang yang tepat? Orang-orang yang ada di sekitar kita
membawa perbedaan dalam kreativitas. Kita membutuhkan orang-orang yang bersedia menyiapkan diri sekaligus punya mimpi. Dan kita perlu orang-orang yang mau menjadi segigih kita dalam mencari solusi. Lalu, bagaimana saya bisa mengaitkan semua hal dengan kreativitas? Hal ini seperti yang dikatakan Steve Jobs. Kreativitas itu hanya menghubungkan berbagai hal. Ketika Anda bertanya pada orang kreatif, bagaimana mereka melakukan sesuatu, mereka merasa sedikit bersalah karena merasa tidak benar-benar melakukannya. Mereka hanya melihat sesuatu dan setelah beberapa waktu itu menjadi jelas bagi mereka. Bila kita ingin meningkatkan kreativitas, mulailah mengaitkan berbagai hal. Jadi, itulah bagaimana cara meningkatkan kreativitas kita. Kemampuan bagaimana kita mengelola atau bagaimana kita melihat berbagai pilihan dan menemukan jawaban-jawaban. Salam meningkatkan kreativitas. Salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.